Maka kita juga harus paham kenapa puasa itu dinamakan Ramadan. Banyak di antara kita yang sering mendengar kata Ramadan, tetapi banyak di antara kita yang tidak paham kenapa puasa itu dinamakan Ramadan. Karena ternyata kalau kita perhatikan secara jeli, setiap kata di dalam bahasa Arab itu memuat makna yang sangat dalam ya. Makanya itulah kenapa Allah turunkan Al-Quran ke dalam bahasa Arab, karena dalamnya setiap makna yang dikandung dalam setiap kata dalam bahasa Arab. Kita ambilkan contoh dulu. Kenapa sih hati di dalam bahasa Arab itu dinamakan kolbun? Kolbun itu artinya cepat berputar-putar. Hati dinamakan kolbun karena hati kita ini cepat berputar-putar, cepat terpengaruh. Pagi ketemu sama orang yang sukses bisnis online, kita pengennya bisnis online. Nanti sore ketemu dengan orang yang sukses bisnis properti, kita pengen bisnis properti. Kenapa? Berubah-ubah. Makanya dinamakan hati itu apa? Berubah-ubah. Dinamakan perjalanan itu apa? Safar. Kenapa perjalanan itu dinamakan safar? Safar itu artinya apa? Bana wa wadhaha, nampak dan jelas. Kenapa perjalanan itu disebut dengan nampak dan jelas? Karena sesungguhnya orang di dalam safar itu akan kelihatan karakter aslinya, sabar atau tidak sabar, yaitu ketika mereka di dalam safar. Makanya bapak dan ibu jangan deh cepat-cepat menganggap seseorang itu sahabatnya bapak dan ibu sampai bapak dan ibu itu melakukan safar sama dia. Kenapa? Safar itu akan ketahuan asli dan belangnya seseorang itu ketika safar. Makanya dinamakan perjalanan itu safar. Kenapa? Nampak dan jelas. Cinta dalam bahasa Arab disebutnya apa? Mahabbah. Mahabbah itu artinya apa? Sofin, bening. Kenapa cinta itu diambil dari kata bening di dalam bahasa Arab? Karena kalau orang itu jatuh cinta, dia bening kepada apa yang dia cintai. Kalau kita cinta sama Allah, kita bening memandang segala takdirnya Allah. Kalau seorang suami, dia cinta kepada istrinya, dia bening memandang apa yang dilakukan oleh istrinya. Istrinya ngorok saja dibilangnya apa? Instrumen yang paling indah yang pernah dia dengarkan. Kenapa? Bening. Istrinya tidak bisa masak soto, suaminya memuji, tidak apa-apa. Memang saya dari dulu itu bosan dengan makanan soto yang enak. Memang saya nyari soto yang tidak enak. Kenapa? Dia bening. Cinta itu bening. Ya, sampai suaminya kemudian galak pun istrinya akan membela, walaupun galak dia manis. Selalu ada namanya kemudian untuk memaklumkan. Kenapa? Cinta itu bening ketika kita memandang terhadap orang yang kita cintai. Nah, sama. Ayo kita artikan. Saya tidak membahas panjang ya, karena membahas panjang tidak akan selesai setiap kata dalam bahasa Arab. Kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Kita harus paham dulu. Makanya para ulama lalu menjelaskan, Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir dijelaskan, kenapa Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan? Karena ada dua. Ada dua ini. Yang pertama, dinamakan bulan puasa itu adalah Ramadan li syiddatir ramdha. Dinamakan bulan puasa itu adalah Ramadan karena teriknya dan panasnya matahari dan permukaan bumi ketika kering ketika di bulan Ramadan. Jadi kalau hari-hari ini kita sudah merasakan panas, terik matahari, itu belum seberapa. Kita akan betul-betul merasakan panas dan terik ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena apa? Allah wahyukan kepada matahari setiap pada bulan Ramadan supaya matahari itu bersinar, berpijar, lebih terik dan lebih membakar ketika di bulan Ramadan. Makanya Masya Allah kan, kadang-kadang ketika kita di bulan puasa Ramadan, kalau kita tidak sahur, beda dengan ketika kita tidak sahur ketika puasa sunnah. Kalau kita puasa sunnah, Masya Allah, tidak sahur itu biasa. Kadang-kadang ada orang habis subuh kemudian paginya nanya sama istrinya, masak enggak? Enggak. Ada makanan? Enggak. Puasa. Kita puasa dalam puasa sunnah, enggak sahur itu biasa. Tapi beda kalau kemudian kita misalnya dalam keadaan puasa Ramadan, kita enggak sahur, Masya Allah, jam 9 terasa perih di lambung, jam 10 terasa kering di kerongkongan, melihat es teh manis berembun gelasnya itu Masya Allah, seakan-akan nikmatnya luar biasa. Kenapa semacam itu? Karena memang Allah jadikan matahari ketika di bulan Ramadan itu lebih membakar dan lebih terik daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi Masya Allah, kalau hari ini kita sudah merasakan panas, belum seberapa. Nanti akan betul-betul terasa panas dan betul-betul terasa terik ketika kita di bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa dinamakan bulan puasa itu adalah Ramadan? Yang kedua dinamakan bulan puasa itu adalah Ramadan li'annahu yarmudus sayyiati bil hasanat.
Karena sesungguhnya Ramadan dinamakan itu Ramadan karena dia membakar dosa-dosa kita dan kemaksiatan kita. Makanya kemudian dikatakan Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Dan artinya yang dibakar itu apa? Yang dibakar itu adalah kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Makanya dinamakan Ramadan itu adalah Ramadan. Dinamakan puasa itu Ramadan karena yang pertama Allah jadikan matahari lebih membakar dan lebih terik, dan yang kedua Allah jadikan Ramadan merupakan bulan yang mampu menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia.